Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang dinanti-nanti kemunculannya itu adalah Bosman Sontoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca tanda-tanda, setelah menganalisa data dan fakta, setelah mengamati segala peristiwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa lelaki yang disebut dalam 3 naskah kuno, Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, dan Serat Kalatida Ronggowarsito sebagai Satrio Piningit Sang Ratu Adil itu adalah Bosman Mardigu Wowik Prasantyo. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kriteria Satrio Piningit Ratu Adil, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tanggapan atas pernyataan Bosman yang dipublis secara live pada tanggal 27 Juli 2021, yang pada intinya Bosman menyatakan tidak setuju dengan konten-konten YouTube yang membicarakan tentang wacana Satrio Piningit, lalu menyebut Bosman Mardigu sebagai sosok Satrio Piningit tersebut, sebagaimana pernyataan beliau dalam videonya berikut ini. Saat ini informasinya sahabat semua, entah bagaimana di YouTube itu banyak sekali cerita tentang Satrio Piningit gitu ya. Ini saya mau meluruskan lagi. Satrio Piningit adalah dulu Jayabaya menyatakan pada saat ada goro-goro, dan corona ini dianggap goro-goro yang meruntuh lantakan dunia, ini akan muncul Satrio Piningit atau Satrio yang dipingit gitu ya, dipingit, diumpetin gitu ya. Dan ada yang mengatakan Bosman ini video-videonya dia keluar tapi orangnya nggak keluar. Ini jangan-jangan Satrio Piningit. Saya bilang ini kurang ajar ini. Saya bilang jangan pernah menyebut Satrio Piningit itu Bosman. Nggak ada urusan, sekali lagi. Saya nggak pengen disamakan karena niat saya bukan begitu gitu ya. Terus ada yang bilang bahwa Pak Soekarno itu Jawa Timur atau Majapahitan, Pak Harto Jawa Tengah atau Mataraman gitu ya. Kemudian Pak SBY adalah Jawa Timuran, Majapahitan, Pak Jokowi Jawa Tengah, Mataram. Sekarang sudah masanya balik lagi ke Jawa Timur, Majapahitan. Bosman arek Jawa Timur, terus cocok Majapahitan. Saya bilang lo gila lo, analisa kayak gitu jangan ya. Tolong hal-hal seperti begini jangan diucapkan karena itu nggak penting gitu ya. Memang itu folklore atau cerita rakyat. Dalam video tersebut, nyata-nyata Bosman Mardigu Wowik Prasantyo menolak dirinya disebut sebagai sosok Satrio Piningit. Sebagai salah satu channel YouTube yang isi kontennya khusus membicarakan tentang kebangkitan Satrio Piningit Ratu Adil, dan satu-satunya channel YouTube yang secara terang-terangan menyebut Bosman Mardigu Wowik Prasantyo sebagai Satrio Piningit Ratu Adil yang dinanti-nanti oleh masyarakat adalah channel Suara Langit ini. Banyak channel lain yang isi kontennya membicarakan tentang Satrio Piningit Ratu Adil tetapi tidak secara terang-terangan menyebut Bosman Mardigu sebagai sosok Satrio Piningit dimaksud, kecuali channel Suara Langit ini. Oleh karena sehubungan dengan hal itu, maka saya, Yoyo Effendi, tinggal di Depok, pekerjaan jurnalis, daerah asal Jampang Kulon Surade, sebagai pemilik dan pembuat narasi video-video akun Suara Langit tersebut, hendak menyampaikan beberapa tanggapan, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari hati paling dalam disertai dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya menyebut Bosman Mardigu Wowik Prasantyo sebagai Satrio Piningit Ratu Adil dalam video saya tersebut tanpa meminta izin
atau tanpa persetujuan Bosman terlebih dahulu. Kedua, keyakinan tentang akan munculnya sosok Satrio Piningit Ratu Adil yang akan memimpin dan membangun Indonesia menjadi negara superpower adalah keyakinan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat, yang sangat erat melekat dalam setiap pribadi orang Jawa maupun Sunda yang masih memegang erat budaya Jawa dan budaya Sundanya, sehingga oleh karenanya akan sangat sulit untuk dihilangkan sebab telah menjadi bagian dari kultur kehidupannya. 3 naskah kuno warisan leluhur bangsa, Jangka Jayabaya, Serat Kalatida Ronggo Warsito dan Uga Wangsit Siliwangi yang isinya menyebutkan tentang kedatangan Satrio Piningit Ratu Adil hingga saat ini masih dilestarikan oleh para pinsepuh Jawa dan Sunda. Ketiga, keberadaan Satrio Piningit memang seharusnya dipingit atau dirahasiakan dari pandangan umum supaya aman dari sasarannya jahat orang yang tidak menyukainya. Namun tindakan menyembunyikan atau merahasiakan eksistensi Satrio Piningit Ratu Adil itu hanya dilakukan selama dalam kurun waktu persembunyian. Jika masa persembunyian telah habis dan waktu kemunculannya telah tiba, maka sosok Satrio Piningit Ratu Adil yang selama ini ditunggu-tunggu oleh segenap elemen bangsa harus disosialisasikan kepada masyarakat, harus diberitahukan seterang-terangnya kepada masyarakat bahwa calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara besar superpower dunia telah hadir di tengah masyarakat. Mengapa harus disosialisasikan? Karena anasir-anasir jahat sudah terlebih dahulu berbuat untuk menghambat atau menghalangi kemunculan Satrio Piningit Ratu Adil dengan cara menyebarkan opini bahwa wacana kedatangan sosok Satrio Piningit Ratu Adil dikatakan hanya sebatas dongengan masa lalu, hanya sebatas mitos kaum pemimpi, hanya sebatas ciri pengantar tidur, hanya obrolan masyarakat kecil yang coba menghibur diri dengan khayalan akan datangnya seorang pahlawan untuk merubah nasib hidupnya. Atau ada pula yang mencoba mengaburkan atau mengalihkan pandangan masyarakat dari sosok Satrio Piningit asli kepada sosok Satrio Piningit palsu dengan cara menyebarkan informasi tentang sosok politisi yang diberi label Satrio Piningit calon Ratu Adil dengan maksud dan tujuan agar masyarakat yang mempercayai tentang akan datangnya sosok Satrio Piningit memberikan simpatinya dan menjatuhkan pilihannya dalam perhelatan pemilu kepada sosok politisi yang diberi label Satrio Piningit tersebut. Namun setelah sosok politisi berlabel Satrio Piningit tersebut duduk di kursi kekuasaan, segala kebijakannya selama dia menjabat tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan masyarakat. Kondisi bangsa dan negara masih berjalan di tempat. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diimpikan menjadi negara besar dan kuat belum juga terwujud, dan memang tidak akan pernah terwujud karena sosok Satrio Piningit yang diyakininya bukan Satrio Piningit Ratu Adil yang asli, tetapi Satrio Piningit palsu hasil sepuhan politisi karbitan. Setelah banyak sosok-sosok Satrio Piningit palsu bermunculan mengelabui masyarakat, maka saat ini sudah waktunya Satrio Piningit asli keluar dari persembunyian, kemudian menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Keempat, jika Pilpres
Wapres tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024, maka artinya rakyat negeri Jamrud Khatulistiwa yang kaya raya ini hanya tinggal 945 hari lagi menunggu dan akan kembali memilih pemimpin negaranya, memilih presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Artinya tahun 2024 adalah waktunya rakyat Indonesia menentukan nasibnya ke depan. Apakah rakyat Indonesia sudah merasa cukup puas dengan kondisi negara seperti sekarang, atau punya keinginan untuk punya negara besar dan kuat? Negara Indonesia yang superpower mengalahkan Amerika dan RRT, negara yang masyarakatnya merasakan hidup berkeadilan, makmur sentosa lahir dan batin, negeri yang baldatun toyibatun warabbun ghafur, sebagaimana diimpikan para leluhur bangsa. Jika merasa sudah cukup puas dengan kondisi bangsa dan negara seperti sekarang ini, maka tidak perlu capek-capek mencari pemimpin ideal. Serahkan saja negeri ini kepada siapa saja yang nanti nyalon jadi presiden wakil presiden tanpa harus mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin bangsa dan negara yang punya visi dan misi menjadikan NKRI sebagai bangsa dan negara superpower dunia. Namun, jika rakyat Indonesia sudah capek dengan keadaan seperti sekarang, di mana kekayaan bangsa hanya dinikmati kaum kapitalis asing dan asing, negara belum mampu mensejahterakan rakyat karena uang negara habis untuk membayar utang negara, bukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Capek menyaksikan banyaknya pengkhianatan para penjabat negara yang korup, capek menyaksikan drama penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumbuh ke atas. Maka tahun 2024 adalah momentum terbaik bagi rakyat negara kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan tonggak kebangkitan nasional kedua di bawah kepemimpinan seorang pemimpin ideal yang punya visi dan misi mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara superpower dunia. Saya adalah termasuk kelompok warga negara kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan terakhir, yaitu warga negara yang sudah capek menyaksikan kepongahan negara asing dan asing dalam hal menjajah dan menguras kekayaan bangsa hanya untuk kepentingan negara dan bangsanya sendiri. Sudah capek dipimpin oleh para politisi kelas ecek-ecek yang bisanya cuma nyium kaki asing dan asing hanya demi untuk mendapat duit utangan. Saya termasuk warga negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin dipimpin oleh sosok pemimpin ideal sebagaimana disebutkan dalam Jangka Jayabaya, Uga Wangsi Siliwangi dan Serap Kala Tidak Ronggo Warsito, yakni sosok pemimpin yang cerdas, cerdik dan pintar, syarat dengan ilmu pengetahuan seperti tokoh Kresna, berkarakter tegas, jujur dan pemberani seperti tokoh Baladewa, berjiwa pengasih dan penyayang kepada rakyat seperti tokoh Parikesit, dan sosok pemimpin seperti itu disebut Satrio Piningit Ratu Adil. Atas dasar itu, maka saya dan orang-orang yang sependapat dan sependirian dengan saya terus memantau dan mencari sosok-sosok calon pemimpin ideal tersebut yang kemungkinan akan muncul dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kelima, pemimpin ideal yang disebut sebagai Satrio Piningit Ratu Adil itu punya ciri-ciri atau tanda-tanda atau kriteria yang jelas dan gamblang disebutkan dalam naskah Jangka Jayabaya, Uga Wangsi Siliwangi dan Serat Kala Tidak. Oleh karenanya, dengan memperhatikan ciri-ciri atau tanda-tanda
atau kriteria-kriteria tersebut dalam diri sosok orang yang dipandang sebagai Satrio Piningit Ratu Adil, itulah masyarakat dapat terhindar dari kekeliruan dalam menentukan keyakinan terhadap sosok Satrio Piningit yang benar-benar asli. Dalam 3 naskah kuno itu juga disebutkan bahwa tanda atau ciri dari waktunya kebangkitan Satrio Piningit Ratu Adil sampai dengan naik tahtanya sebagai raja atau penguasa atau presiden adalah ketika dunia dilanda wabah penyakit. Jangka Jayabaya menyebutkan bebarengan sing wis mungkur prihatine manungsa sekelantur-lantur iku tandane putra Betara Indra wis katon tumeka ing Arcapada ambe bantu wong Jawa. Artinya, bersamaan dengan hilangnya kesusahan manusia yang berlarut-larut, itulah tandanya putra Betara Indra turun ke bumi untuk membantu orang Jawa. Pandemi COVID-19 ini adalah pageblug berkepanjangan yang menyusahkan seluruh manusia sedunia. Sudah hampir 2 tahun manusia di seluruh dunia merasakan kesusahan hidup akibat wabah virus COVID-19. Peristiwa munculnya wabah COVID-19 inilah yang diidentifikasi sebagai tanda kemunculan sosok pemimpin ideal yang dinanti-nanti kemunculannya oleh segenap rakyat, yaitu sosok Satrio Piningit Ratu Adil. Jika dihubungkan dengan perhelatan Pilpres tahun 2024 di mana penyelenggaraannya dilaksanakan pada saat pagebluk COVID-19, maka artinya yang akan naik tahta di kursi RI 1 pada tahun 2024 nanti dapat dipastikan adalah sosok Satrio Piningit Ratu Adil. Namun demikian, dari sekian orang tokoh yang kemungkinan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 nanti, tidak seorang pun dari mereka yang memenuhi ciri-ciri atau tanda-tanda atau kriteria-kriteria sebagai Satrio Piningit Ratu Adil sebagaimana tertulis dalam Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi dan Serat Kalatida Ronggo Warsito. Justru seluruh ciri atau kriteria Satrio Piningit tersebut ada pada diri sosok Bosman Mardigu Wawit Prasanjo. Namun seperti dalam pernyataan Bosman dalam videonya yang mengatakan dirinya bukan Satrio Piningit Ratu Adil, bahkan melarang siapapun menyebut dirinya sebagai Satrio Piningit, maka berarti masih ada sosok lain selain sosok Bosman Mardigu yang lebih layak menyandang gelar sebagai Satrio Piningit Ratu Adil. Jika memang bukan sosok Bosman Mardigu sebagai Satrio Piningit dimaksud, lantas sosok dan tokoh mana lagi yang dapat memenuhi seluruh ciri atau kriteria-kriteria sebagai Satrio Piningit sebagaimana disebutkan dalam Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi dan Serat Kalatida Ronggo Warsito. Dan kalau sosok Satrio Piningit itu sampai sekarang masih dibingit atau masih disembunyikan, kapan sosok tersebut akan muncul? Kalau bukan sekarang, bukankah kemunculan dan naik tahtanya Satrio Piningit itu ditandai dengan timbulnya wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 sekarang ini? Faktanya, saat ini adalah sosok lelaki yang dengan lantang menyatakan diri sebagai seorang patriotik nasionalis yang siap berhadapan dengan kaum globalis cabal itu hanyalah sosok Bosman Mardigu Wawit Prasanjo. Sosok lelaki yang punya konsep, visi, dan misi mewujudkan Indonesia sebagai negara superpower dunia pada tahun 2045 itu cuman sosok Bosman Mardigu Wawit Prasanjo. Sosok lelaki yang telah berhasil memberi pencerahan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui tulisan dan lisannya di media sosial hanyalah sosok Bosman Mardigu Wawit Prasanjo. Ya, cuma sosok Bosman Mardigu, bukan sosok yang lain. Apalagi sosok yang katanya masih bersembunyi di tempat gelap untuk mencari kesempatan muncul ke publik, lalu kemudian mengaku
mengaku sebagai sosok Satrio Piningit Ratu Adil, padahal pengakuannya itu hanya strategi untuk mencuri kekuasaan dengan cara menipu rakyat. Jika hal itu terjadi, maka buyarlah semua harapan dan impian memiliki negara besar dan kuat, karena pemimpin yang muncul dan berkuasa adalah Satrio Piningit Ratu Adil palsu yang telah berhasil mengelabui dan mengalahkan Satrio Piningit Li, yaitu sosok Bosman Mardigu Wowik Prasanjo. Oleh karena agar hal itu tidak terjadi, maka saya dan orang-orang yang sependapat dengan saya tidak akan pernah bergeser dari pemahaman dan sudut pandang bahwa sosok Satrio Piningit Ratu Adil yang akan memimpin bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara superpower dunia, di mana kehidupan rakyatnya merasakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin adalah Bosman Mardigu Wowik Prasanjo. Di lain sisi, saya pun merasa gembira tatkala Bosman Mardigu menolak untuk disebut sebagai sosok Satrio Piningit Ratu Adil. Kenapa saya gembira? Karena Satrio Piningit Ratu Adil yang asli itu adalah seseorang yang memenuhi ciri atau kriteria Satrio Piningit, tetapi dirinya tidak mau disebut sebagai Satrio Piningit, apalagi mengaku dirinya sebagai Satrio Piningit. Dalam literatur Islam pun, sosok Imam Al-Mahdi yang dinanti-nanti kemunculannya oleh umat Islam, ketika sudah waktunya beliau muncul, kemudian dibaiat oleh kaum muslimin sebelumnya, beliau pun menolak untuk disebut sebagai Imam Al-Mahdi. Sama seperti menolaknya sosok Satrio Piningit saat rakyat membaiatnya melalui pencoblosan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terakhir, saya hanya mampu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kasih sayangnya untuk bangsa Indonesia dengan membangkitkan seorang pemimpin ideal harapan segenap masyarakat yang akan membangun dan mewujudkan Indonesia Raya sebagai bangsa dan negara superpower dunia. Seraya berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi Bosman Mardigu Wowik Prasanjo sekeluarga dari anasir-anasir jahat, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Disehatkan rohani dan jasmaninya, disabarkan dalam menjalani takdirnya sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia, diikhlaskan hatinya dalam menjalani segala ujian dan tantangan dalam perjuangannya. Demikian tanggapan saya atas pernyataan Bosman Mardigu Wowik Prasanjo yang menolak dirinya disebut Satrio Piningit Ratu Adil. Terima kasih sudah berkenan menonton, like, mensubscribe, dan membagikan video dan channel ini. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.